Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, kami membutuhkan urapan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami di dalam sukacita Natal kelahiran Putra-Mu Yesus. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami, orang kecil dan sederhana, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengacaukan kami semua. Kami mau tolak dan kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Kuasailah setiap jiwa yang mendengarkan suara-Mu pada malam hari ini. Kuasailah seluruh jaringan ini. Kuasailah kami dimanapun kami berada. Dan sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kita merayakan Natal berpuluh-puluh kali, bertahun-tahun. Kita juga mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan kepada kita sama tentang kelahiran Yesus, tentang sukacita Natal. Tapi sukacita Natal itu sukacita yang seperti apa gitu. Kenapa kita bersukacita? Kenapa kita merayakan sukacita pada saat kelahiran Yesus? Saya mau mengajak kita untuk masuk ke dalam renungan Natal. Sekaligus juga mau menyongsong tahun yang baru. Kalau kita lihat di Lukas 2 ayat 1, bunyinya begini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kelahiran Yesus itu bukan cerita fiksi atau bukan cerita dongeng yang sudah seringkali saya sampaikan. Juga bukan sebuah legenda. Tetapi kelahiran Yesus Kristus bisa dikonfirmasi oleh sejarah. Ada tahunnya, ada tanggalnya, kemudian ada masa pemerintahan siapa, ada masa gubernur siapa. Injil Matius mengisahkan begini, Injil Lukas mengisahkan begitu. Keduanya saling melengkapi. Pada waktu itu Kaisar Agustus mau mengadakan cacah jiwa, sensus, untuk mendaftarkan seluruh orang di seluruh dunia. Seluruh dunia jangan dipahami konteksnya sebagai seluruh dunia zaman kita sekarang ini. Tetapi seluruh dunia pada zaman itu. Seluruh dunia kekuasaan Kaisar Agustus itu. Makanya ketika Yesus mengatakan, wartakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Murid-murid pemahamannya adalah ujung bumi ada di mana? Ujung bumi ada di Roma. Jadi mereka mewartakan Injil sampai ke ujung bumi. Mereka mewartakan Injil sampai ke kota Roma. Ujung bumi pada zaman itu. Lalu ayat ketiga, pergilah semua orang mendaftarkan diri. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Yusuf bukan orang Nazaret, tetapi yang orang Nazaret adalah Maria. Bunda Maria adalah asli orang Nazaret. Yusuf adalah orang Bethlehem. Kampung halamannya Bethlehem. Jadi ketika sensus, Yusuf membawa Maria, tunangannya, untuk didaftarkan di kota Bethlehem. Semua ini
terjadi atas izin Tuhan. Coba kita lihat di ayat ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan. Kita beri perhatian, lampin dan palungan. Nanti saya akan jelaskan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, Bunda Maria melahirkan anaknya, dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kitab suci tidak mencatat Yesus dilahirkan di kandang binatang. Tetapi dengan menuliskan kata palungan, maka kita tahu bahwa Yesus lahir di kandang binatang. Apa itu palungan? Palungan adalah sebuah tempat, biasanya dari batu, yang dipahat untuk ditaruh makanan, dan kemudian domba-domba makan di situ. Itulah palungan. Palungan itu biasanya terletak di dalam sebuah gua batu. Jadi, bukan seperti kandang-kandang yang dihias di gereja kita. Palungan itu berbentuk biasanya dari batu dan berada di dalam gua batu. Maria melahirkan anaknya pada saat sensus. Tetapi semua itu ada rencana Tuhan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa? Karena sensus. Semua orang berbondong-bondong pulang kampung. Penginapan penuh. Kemudian kita masuk sekarang ke dalam teks yang kita baca tadi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu ceritanya adalah ada seorang malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala itu dan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kesukaan besar itu apa? Kesukaan besar itu adalah sukacita. Sukacita Natal. Sukacita karena apa? Bapak Ibu, bertahun-tahun kita merayakan Natal. Kita merayakan sukacita. Tetapi sukacita karena apa? Malaikat itu mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, ayat ke-12, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kata kedua palungan disebut 2 kali. Sudah 2 kali sekarang. Kemudian di ayat ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 3 kali muncul kata palungan. Apa artinya? Sebelum saya masuk ke dalam palungan, saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam sebuah permenungan. Sukacita Natal, sukacita seperti apa? Kenapa kita merayakan Natal dengan penuh sukacita? Sukacita karena apa? Mungkin kita menjawab, sukacita karena Yesus lahir. Yesus lahir, kenapa kita bersukacita? Ayat ke-11 bunyinya begini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, kita merayakan Natal, kita bersukacita karena apa?
Karena lahir seorang juru selamat bagi kita. Kenapa dilahirkan seorang juru selamat bagi kita? Berarti pada dasarnya ada sebuah keadaan di mana kita sedang tidak selamat. Betul? Malaikat mengatakan, hari ini aku memberitakan kesukaan besar bukan hanya bagi kamu, tetapi untuk seluruh bangsa, artinya untuk seluruh umat manusia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Sekarang kita masuk ke dalam renungan juru selamat. Manusia membutuhkan juru selamat. Kenapa? Karena manusia terperangkap ke dalam kuasa dosa. Berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa kita membutuhkan juru selamat? Kita merayakan Natal bertahun-tahun, berulang-ulang kali. Kita mendengar pemberitaan ini. Yesus datang sebagai juru selamat. Tetapi sadarkah kita bahwa kita sedang tidak selamat? Sebelum kita menyadari bahwa kita sedang dalam konteks tidak selamat, kita tidak akan merasakan sukacita yang begitu besar karena lahirnya seorang juru selamat. Saya kasih contoh. Kalau kita tidak sadar bahwa kita punya hutang yang begitu banyak, maka kita tidak akan bersukacita kalau ada seseorang mengatakan, saya datang untuk melunasi semua hutang kamu. Jadi untuk menyambut dengan sukacita juru selamat ini, pertama-tama kita harus menyadari bahwa sebelumnya seluruh umat manusia sedang tidak selamat. Tidak selamat karena apa? Karena kitab Kejadian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Karena manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka seluruh umat manusia ikut terseret ke dalam dosa, ke dalam kubangan dosa. Sebelum kita menyadari hal itu, kita tidak pernah akan bersukacita karena sekarang datang seorang juru selamat. Kelahiran Yesus, Natal, tidak hanya berhenti dengan Natal. Natal akan segera menuju kepada Paskah. Iman Kristiani tidak berhenti hanya dengan sukacita Natal. Iman Kristiani dimulai dengan Natal, berakhir dengan Paskah. Pada hari ini, ketika kita membiarkan Roh Kudus menjamah hati kita, menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan juru selamat, maka pada hari inilah kita akan mengalami keselamatan. Sebelum kita sadar akan hal ini, sebelum kita sungguh-sungguh merasakan bahwa saya sangat-sangat membutuhkan juru selamat, kita belum mengalami keselamatan. Kenapa? Karena kelahiran Kristus tidak bermakna apa-apa bagi kita. Setelah kita memahami bahwa kita seharusnya tidak selamat, kita seharusnya mengalami kebinasaan kekal, maka kita akan bersukacita karena saat ini datang Yesus Kristus, Putra Allah, yang adalah Allah sendiri, menjadi juru selamat. Maka terimalah dia sebagai juru selamat di dalam seluruh kehidupan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam poin yang kedua. Tadi poin pertama tentang juru selamat.
sukacita Natal. Poin kedua, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan palungan. Tiga kali dalam teks ini disebutkan kata palungan. Kita membaca bersama-sama ayat ke-7. Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Lalu kita bersama-sama membaca ayat ke-12. 3, 2, 1. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sekarang, yang ketiga, ayat ke-16. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 3 kali kata palungan. Apa itu palungan, Bapak Ibu? Seperti yang tadi sudah saya katakan, palungan adalah tempat menaruh makanan untuk menjadi santapan bagi domba-domba. Artinya, domba-domba makan apa yang ditaruh di dalam palungan itu. Untuk merenungkan apa itu palungan, beberapa hari ini di misa pagi di gereja Kim Tae-gon, saya bolak-balik melihat ke dalam kandang domba itu, ke dalam palungan. Apa itu palungan? Apa maknanya palungan? Setelah saya bolak-balik, saya melihat ke dalam palungan, lalu saya foto, lalu saya lihat lagi beberapa hari ini untuk merenungkan ini. Saya mendapat satu inspirasi. Ketika saya melihat palungan, bentuknya persegi 4, bayi Yesus ditaruh di situ, palungan. Lalu saya melihat ke altar. Palungan bentuknya persegi 4, Yesus ditaruh di situ. Setelah melihat palungan, saya melihat ke atas altar. Langsung tiba-tiba saya merasa klik. Bukankah palungan itu sama dengan altar? Yesus dibaringkan di dalam palungan. Yesus juga dipersembahkan di atas altar. Yesus dipersembahkan di atas altar. Tubuh dan darahnya untuk menjadi santapan bagi Anda dan saya. Yesus dibaringkan di dalam palungan untuk menjadi santapan. Palungan adalah tempat untuk menaruh makanan. Palungan persis sama dengan altar. Setelah saya menemukan hal ini, saya bersuka cita sekali. Betapa Allah yang sangat mencintai kita berbaring di dalam palungan. Palungan adalah tempat yang sangat kotor. Kenapa? Karena itu adalah tempat makan binatang. Allah, Putra Allah, dibaringkan di dalam palungan. Artinya apa, Bapak Ibu?
Untuk memahami arti ini, nanti Bapak Ibu bisa membaca dari Filipi 2 ayat 6, 7, dan 8. Filipi 2 ayat 6, 7, dan 8. Saya akan bacakan, bunyinya begini. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia melalui seorang bayi kecil. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus telah merendahkan dirinya sehabis-habisnya, Bapak Ibu, sampai dibaringkan di dalam palungan dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Putra Allah dibaringkan di dalam palungan di tempat yang sangat kotor. Artinya apa? Artinya Allah siap berjumpa dengan manusia sekotor apapun Anda dan saya. Allah siap menerima kita. Seberapa kita berdosa, seberapa dalam kita jatuh ke dalam dosa, seberapa kita najis, penuh dengan kusta, penuh dengan dosa, bergelimang dosa, Allah siap menjumpai Anda dan saya. Dia berada di dalam palungan. Dia siap menjadi santapan bagi Anda dan saya. Sebagaimana tubuh dan darahnya dipersembahkan di atas altar bagi kita. Palungan begitu bermakna. Poin ketiga, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat gembala. Yang pertama menyaksikan kelahiran Kristus adalah gembala-gembala. Bukan orang Majus, bukan siapa-siapa, tetapi gembala-gembala. Berbahagialah orang-orang yang kecil, karena Allah berkenan menyatakan kerajaannya. Lalu ada ayat yang berbunyi begini. Kerajaan Allah itu tersembunyi bagi orang-orang yang merasa dirinya bijak dan pandai. Ahli-ahli Taurat, pembesar-pembesar, raja-raja, tersembunyi. Tetapi dinyatakan bagi orang-orang kecil, para gembala. Bagaimana para gembala bisa menemukan Kristus setelah mendapat pewartaan dari malaikat? Di ayat ke-8 tadi ditulis begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Dan sesudah mendengar pemberitaan itu, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saya mau bertanya sekarang. Apakah gembala-gembala membawa domba-dombanya pergi menjumpai Yesus yang lahir? Jawabannya tidak. Kenapa Allah berkenan menyatakan kepada para gembala orang-orang kecil ini? Gembala-gembala sesudah mendengar pemberitaan itu, meninggalkan semua domba-dombanya, meninggalkan semuanya untuk pergi menjumpai Kristus yang lahir. Bapak, Ibu, kita semua yang baru saja merayakan Natal, untuk berjumpa dengan Tuhan, pergilah cepat-cepat
tinggalkanlah segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Segala kemelekatan yang melekat kita, lepaskanlah semuanya itu. Seperti para gembala. Para gembala meninggalkan domba-dombanya yang begitu berharga untuk pergi berjumpa dengan anak domba Allah, sang domba sejati. Tanpa meninggalkan domba-domba, gembala-gembala tidak mungkin menemukan anak domba sejati. Semoga Roh Kudus menjamah hati kita pada malam hari ini. Tanggalkanlah semua domba-domba yang melekat pada kita. Lepaskan itu semua, karena ada anak domba Allah yang sedang menanti kita. Tanpa meninggalkan itu semua, tidak mungkin kita akan berjumpa dengan anak domba Allah. Sebagai penutup, saya akan masuk sedikit lagi kepada 3 kali kata palungan. Tadi kita sudah membaca 3 ayat tentang palungan. Tadi pagi ketika saya bangun, saya membaca ulang perikop ini, saya baru menemukan lagi. Ternyata 3 kata palungan itu, setelah dicermati, ada sebuah posisi yang bergeser. Saya ulang sekali lagi. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, ayat 7. Bapak Ibu boleh lihat. Dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Terbungkus dan di palungan. Sekarang yang kedua. Ayat ke-12. Kamu, ini kata malaikat, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dibungkus dan di dalam palungan. 2 ayat ini sama. Sekarang kuncinya ada di ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Ayat ke-16. Lalu mereka, para gembala, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, kata dibungkus dengan lampin sudah tidak ada. 2 ayat pertama tadi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Yang ketiga ini ayat 16, gembala-gembala menjumpai Yesus bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kata dibungkus dengan lampin sudah tidak ada. Artinya apa? Seperti yang tadi saya katakan, para gembala meninggalkan semua domba-dombanya. Semua domba-domba duniawi ini, harta dunia ini, untuk pergi berjumpa dengan sang anak domba sejati. Ketika mereka berjumpa dengan anak domba sejati itu, seolah-olah mau ditampakkan bahwa lampin sudah dibuka bagi mereka. Kain lampin sudah terbuka. Saat itu, gembala tidak melihat ada lampin lagi di situ. Tidak melihat Yesus dibungkus dengan lampin. Tetapi dia hanya melihat bayi itu Yesus sedang berbaring di dalam palungan. Artinya apa? Yesus sudah siap menjadi santapan bagi umat manusia yang pertama-tama diwakili oleh para gembala, orang-orang kecil yang tidak dipandang. Kristus sudah tersaji di atas altar, sudah terbuka, sudah tidak terbungkus lagi dengan lampin, tetapi sudah terbuka bagi setiap jiwa yang datang untuk menyantap tubuh dan darahnya.
Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Itulah yang disampaikan malaikat kepada gembala-gembala. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan juga, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut akan hari esok, akan tahun depan, apapun yang sedang Anda hadapi saat ini. Masalah yang belum ada jalan keluar, kenyataan hidup yang makin berat, apapun itu. Semua itu ada time limitnya. Semua itu akan berlalu. Kita punya Tuhan yang setia, Allah yang selalu menyertai. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu janji Allah. Janjinya adalah ya dan amin. Jangan takut akan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jika semua yang menakutkan itu membawamu sampai ke titik ini, ke titik perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Kadang saat hidup kita sudah terlalu jauh, Tuhan kadang menyapa kita lewat masalah untuk membawa kita pulang kembali ke jalannya, membawa kita pulang kembali ke hatinya, berjumpa dengan Dia. Bersyukurlah dengan adanya semua permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Percayalah padanya, jika itu atas izinnya, pasti untuk kebaikan kita. Karena Dia Juru Selamat. Dia Juru Selamat. Dia ingin kita selamat, bukan cuma di dunia ini, tetapi selamat untuk hidup yang kekal di sana. Perjumpaan dengan Sang Bayi Yesus, Sang Juru Selamat, akan mendatangkan sukacita yang besar, bahkan untuk seisi rumahmu dan bangsamu. Itu janji Tuhan. Izinkan Dia menuntunmu menemukan Dia. Jangan memberontak ketika kita diproses untuk mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus mengalami sebuah proses. Lewat permasalahan, lewat pergumulan. Jangan memberontak dan bersungut-sungut. Makin kita memberontak, makin kita tidak terima dan tidak ikhlas, makin lama prosesnya. Iman itu teruji di dalam permasalahan yang kita hadapi. Iman kita perlu diuji. Kita bisa selamat kalau punya iman. Dan iman itu harus iman yang teruji. Bukan cuma iman yang di mulut aku percaya kepada Yesus, bukan. Tetapi iman yang teruji. Di dalam kita menghadapi permasalahan hidup kita. Iman itu akan diuji. Ketika teruji, iman itu melahirkan mujizat. Bersyukurlah jika Tuhan izinkan permasalahan terjadi untuk menemukan Dia, Sang Juru Selamat. Mari kita songsong tahun depan dengan iman yang tidak tergoyahkan. Belajar untuk melihat hidup ini dari kacamatanya Tuhan. Tuhan selalu melihat dari sudut kekekalan, keselamatan jiwa kita di alam yang kekal, bukan cuma di sini, di dunia yang sementara ini. Jangan fokus melihat masalah hanya dengan kacamata kita yang sangat terbatas.
5 menit ke depan saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan tahu seluruh kehidupan kita. Dari awal kita lahir, bahkan di dalam kandungan ibu, sampai kelak kita pulang kembali kepada Dia. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu, dan Dia tidak pernah salah, Bapak Ibu. Percaya kepadanya. Tuhan yang pelihara hidup kita. Dia tahu rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita. Percayalah padanya. Dia jauh lebih bijaksana, jauh lebih adil, dan Dia yang paling mengasihimu. Kadang mungkin di dalam proses kita teriak, Tuhan di mana? Di mana keadilan-Mu? Percayalah kepadanya. Jika itu masih terjadi, permasalahan masih terjadi, Dia tahu kapan waktu yang terbaik. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut seperti gembala-gembala yang langsung bergegas mencari bayi Yesus di Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana. Di penghujung tahun ini, saya juga ingin mengajak kita merenung. Apakah kita masih ada ketakutan, kecemasan, kebimbangan akan masa depan kita, akan masa depan keluarga kita, akan masa depan anak cucu kita? Takut, tanda kita belum percaya kepadanya. Takut itu tanda kita belum percaya penuh kepadanya. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Kita jangan berpikir, saya cuma takut. Tetapi di hati Tuhan, ketakutan itu melukai hati Tuhan. Karena kita tidak percaya kepadanya. Ketika ketakutan itu masuk ke dalam pikiran kita, artinya kita lebih tunduk kepada si jahat daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, aku menyertaimu nak, jangan takut. Kita semua mungkin punya anak. Kita sangat mengasihi anak kita. Seperti itu juga Bapa mengasihi kita. Kita pasti memberikan yang terbaik buat anak kita. Dan kita berharap dia percaya kepada kita dengan apa yang sudah kita rancangkan buat hidupnya. Tetapi dia tidak percaya, dia takut. Dia lebih percaya kepada teman-temannya atau preman yang ingin menjatuhkan dia. Itu sangat menyedihkan hati Bapa. Ketika kita tidak percaya, itu sangat melukai hati Tuhan. Karena kita tidak percaya kepada janji-janjinya. Hati yang percaya penuh padanya, tidak ada ketakutan. Bahkan di dalam hidup ini, di dalam perjalanan hidup kita, ada yang bilang takut terlalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan nanti banyak cobaan, banyak penderitaan. Itu bukan dari Tuhan, itu suara iblis, Bapak Ibu. Hidup ini, selama kita masih di dunia ini, mau kita ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, kita tidak bebas dari permasalahan. Masalah itu tetap ada, mau kita ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, mau dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan, tetap ada masalah. Tapi kabar baiknya, yang berjalan bersama Tuhan, pasti mendapatkan kemenangan, pasti happy ending. Ikut Tuhan, memang ada harga yang harus kita bayar. Ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri. Dilukai, kita nggak boleh membalas, tetapi disuruh mengampuni. Ikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus memisahkan diri dari dunia. Kita nggak bisa seenak-enaknya hidup menurut standar dunia. Kita harus hidup kudus menurut standar firman Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi satu hal yang pasti,
yang saya alami di dalam hidup saya, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Berapapun harga yang saya bayar, entah itu secara materi, waktu, ego, bahkan air mata, untuk sebuah nilai ketaatan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia mengembalikan berlipat-lipat ganda sukacita dan rahmat-Nya yang menakjubkan. Itulah Tuhan kita. Kita tidak pernah sanggup untuk memberi lebih kepadanya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Dia? Apakah kita sudah mau bayar harga untuk sebuah nilai ketaatan? Tahun-tahun di belakang yang sudah kita lewati, sudah berapa tahun kehidupan kita berjalan, umur kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berjalan bersama Dia? Tahun baru sudah di depan mata, sisa tahun hidup kita juga semakin berkurang. Kuota hidup kita sudah makin menyusut, tidak tahu masih berapa lama sisa waktu itu. Pernahkah kita diam sejenak? Apa yang sesungguhnya kita cari? Apakah yang sungguh-sungguh berharga? Apakah yang sungguh-sungguh indah dan abadi? Yang paling berharga, yang mulia, yang di dalamnya ada kebahagiaan dan ketenangan tertinggi, yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun, bahkan sampai kepada hidup yang kekal, tidak berhenti di sini. Atau kita masih fokus dengan dunia ini, seperti bacaan pertama hari ini, dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita masih fokus dengan dunia ini, kita akan lenyap bersama dunia ini. Mari kita bangun komitmen di tahun yang baru untuk lebih sungguh-sungguh mencari Dia dan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Di dalam komunitas ini, kita komitmen dalam melakukan 5 senjata. Yang tahun ini masih bolong-bolong, yuk tahun depan kita makin komit, kita bikin resolusi, lakukan 5 senjata dengan komitmen penuh. Yang jam puasanya yang sudah rutin, yang menjadi ringan sekarang, naikin lagi level jamnya, supaya puasanya sungguh-sungguh terasa mati raganya. Baca firman yang masih lompat-lompat, yuk kita komit lagi. Mulai lagi dari awal kita baca berurut, supaya kita baca semua isi firman Tuhan. Dan menentukan jam-jam untuk melakukan 5 senjata ini dengan komit. Pengakuan dosa kita atur, mau di awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan. Kita lakukan dengan ketaatan dan komitmen. 5 senjata ini sangat butuh komitmen, karena hanya dengan komitmen yang tinggi, kita baru bisa mengalami buah-buahnya. Tidak ada hasil yang maksimal tanpa komitmen. Hidup kudus itu butuh perjuangan dan komitmen. Tidak bisa ikut arus, biarkan mengalir. Kalau bisa, dilakukan. Kalau nggak bisa, ya sudahlah. Tidak bisa seperti itu. Butuh perjuangan dan komitmen. Karena yang kita cari adalah yang paling berharga dalam hidup ini. Bukan yang ecek-ecek dan receh, yaitu yang paling berharga itu Sang Juru Selamat, mutiara yang paling berharga. Air hidup yang setelah kita mendapatkannya, kita tidak akan pernah haus lagi. Ketika kita menemukan Dia, sukacita kita abadi. Tidak tergantung lagi kondisi hidup kita. Tidak tergantung lagi masalah kita yang belum selesai. Hidup kita akan stabil dan tidak bisa digoncang-goncang, diobok-obok lagi oleh si jahat. Ketika kita benar-benar menemukan Dia. Semoga kita semua sungguh-sungguh menemukan Dia, Sang Juru Selamat,
di hati kita masing-masing, dan berjalan dengan penuh iman memasuki tahun yang baru bersama Dia dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Hartono, silakan. Baik, terima kasih Pak Paulus, Bu Vila, luar biasa renungan dan juga sharing yang disampaikan oleh Pak Paulus dan Bu Vila sangat luar biasa untuk mengingatkan kita, menguatkan kita semuanya. Ya, ini sungguh luar biasa, disebutkan tadi beberapa kali. Jangan takut, jangan bimbang, sebab Allah akan menolong kita dalam permasalahan bisnis kita, dalam permasalahan rumah tangga kita. Semua ada time limitnya, ada pelangi kasih, semua akan berlalu. Pada malam ini luar biasa. Kita akan ada Pak Sutri, ya, masih muda, ya, tapi sudah punya bisnis, ya, bisnis travel, bisnis kuliner dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak Sutri muda ini menghadapi pandemi yang sungguh-sungguh berat buat kita semuanya, ya, bukan hanya buat kita. Undang saja, saya panggil namanya Bro Loren dan Sisnia, silahkan. Silahkan di-unmute. Belum di-unmute, tolong di-unmute. Udah. Ya. Oke, iya. Shalom. Shalom semuanya, selamat malam Om Tante dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih atas kesempatan di malam hari ini ya, Om. Kita bisa sharing di penghujung tahun ini untuk menyongsong tahun 2022. Ini maksudnya panggil Om itu panggil Pak Hartono atau panggil saya? Pak Hartono kali ya? Pak Hartono ya. Kalau ini Civila mau ke Paulus nanti. Oh, ya. Silakan. Di WA Civila manggilnya Bro Lauren, jadi saya bingung manggilnya Bro Sis atau gimana ini kok. Silakan, Bro. Iya. Ya. Lanjut kembali Om Hartono ya. Ya, saudara-saudara semuanya, Om Tante semuanya, Ko Paulus, Civila ya. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa sharing di sini. Saya Lauren dan ini istri saya Nia. Ya, benar kami memiliki bisnis, salah satunya bisnis travel, bisnis kuliner ya. Dan memang 2 tahun ini 2020 Maret sampai saat ini sampai Desember 2021 itu kalau menurut saya masih satu paket pandemi di mana masih kalau secara logik masih sulit untuk bisnis ya, terutama untuk bisnis kami gitu. Tapi kami berhasil melaluinya. Ya, itu semua salah satunya berkat ya kami mencoba untuk membina relasi dengan Yesus, memaintain relasi lagi untuk percaya kembali seperti tadi yang dijelaskan oleh Civila tadi, bahwa kita nggak bisa untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi kebetulan sekali di 2020 itu benar-benar omset kita benar-benar berhenti nol untuk travelnya. Jadi benar-benar ada sedikit keraguan dan kepanikan ya pada saat itu. Dan pada saat itu iya, benar-benar nol, kita nggak tahu harus ngapain gitu ya. Tapi sampai kami menikah tuh tahun 2019 Desember dan pandemi itu di 2020 Maret masuk ke Indonesia. Di mana tadinya kita sudah punya planning untuk langsung punya anak deh biar karena umur kami udah 30 juga, 30 maksudnya 30 ya, 31 ya. 31 ya, dan akhirnya oke, habis merit kita langsung deh nggak perlu nunda langsung punya anak gitu. Bisnis juga pada saat itu lagi berjalan cukup baik dan tibalah pandemi itu di 2020 Maret di mana bisnis kami travel
berhenti karena total, karena sampai sekarang juga ya, masih sampai saat ini, berhenti. dan benar-benar nol waktu itu ya, untuk Gimana, offset Pak? ya, untuk pemasukan nol, dan sampai timbul keraguan gitu kan, timbul keraguan. Bukan, tapi nggak ada rencana untuk menunda punya anak, enggak, cuman tetap ada program, tapi pada sampai dimulai keraguan itu, sampai kemudian itu Tuhan belum memberikan gitu, belum memberikan keturunan. Nah, Kita selalu ngomong nggak pernah nunda gitu. Cuma kita selalu ragu. Ya, ragu, apa bisa gitu. Dengan keadaan seperti ini, apakah bisa nanti punya anak, biaya juga. Persiapannya juga butuh biaya. Pas udah lahiran juga butuh biaya. Terus situasi keuangannya juga bisa dibilang masih nggak stabil sama sekali gitu. Karena bisnis utama nggak jalan, ya kita kan mencoba cari yang lain gitu. Maksudnya kita coba cari kita coba jalanin bisnis yang lain. Cuma kan itu kayak startup lagi, kayak masih kita merintis lagi gitu, memulai lagi. Jadi muncul banyak keraguan. Banyak keraguan sampai akhirnya beberapa orang menyuruh kami untuk coba cek ke dokter, cek kesehatan, apakah ada yang mengganggu supaya menghambat untuk mempunyai keturunan gitu. Tapi kami nggak melakukan itu karena yakin sepertinya ini bukan karena itu. Sampai pada satu waktu kami didoakan, nggak lama didoakan, kami masuk ke retret pemurnian hati ya itu pada. pas banget waktunya, benar-benar pas. Ya, benar-benar kali itu Kan benar-benar cuma jeda seminggu deh. minggu ya. Iya. Kita masuk ikut retret pemurnian hati, kita belajar untuk senjata-senjata rohani itu. Dan benar, memang pada awal mulanya memang berat untuk menjalaninya, puasa. Awalnya juga kita ragu, bisa nggak ya kita 33 hari bertahan, kita konsisten gitu. Betul. Ya, 5 itu satu aja berat, apalagi 5-5-nya. Saya pikir apa bisa gitu. Karena kita nggak pernah puasa juga, nggak pernah gitu. Terus misa pagi juga, bukan misa pagi sih, misa harian juga nggak pernah. Biasanya cuma misa minggu aja. Sampai ada satu titik itu, saya pagi-pagi itu harus misa pagi, bangun jam 7. Saya pikir, ini ngapain ya gue kayak gini ya? Udah pusing, ditambah-tambah, disuruh kayak begini gitu. Tapi seiring berjalan waktu seminggu gitu, saya mulai menyadari, oke, ketika saya melakukan ini ya nggak, puasa, baca firman, rosario, saya paksa melakukan itu. Masalah tetap ada, nggak ada yang berubah gitu. Tapi yang berbeda adalah kita ada damai di hati. Apapun itu masalahnya, kita merasa damai. Pokoknya tenang aja gitu. Tenang. Kayak Omset, ya masalah ada, cuma kita nggak cemas gitu. Omset mau naik, mau turun, terserah. Tapi kita yang penting damai di situ. Dan ajaibnya, yang menjadi ajaib ya, ternyata ketika kita damai, ada aja jalan gitu. Dalam hal bisnis, dalam hal relasi, ya itu ajaibnya, mukjizatnya itu ada aja. Dan yang terlebih lagi herannya itu, nggak lama Nia hamil gitu. Yang tadinya kita selama 1 tahun itu nggak menunda, tapi belum diberi. Dan pada saat kita retret pemurnian hati, usahanya tetap sama, usaha untuk programnya tetap sama. Dan secara tiba-tiba Nia mengandung gitu, hamil. Nah, jadi yang ingin saya sharingkan di sini bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, mungkin masalah tetap ada gitu. Masalah akan ya nggak tiba-tiba menghilang, tapi yang saya rasakan adalah bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, banyak masalah, kita tetap damai. Nah, berserah, dan pada akhirnya Tuhan akan membuka jalan
entah bagaimana caranya. Seperti itu sih. Ada lagi yang mau sharing kan? Iya, begitu Wah, Om Hartono. luar biasa ya yang disampaikan oleh pasangan muda ini ya, masih berumur 30 tahunan tapi imannya sungguh teruji ya. Ini sungguh luar biasa. Jangan takut, jangan bimbang ya. Semua akan berlalu. Tetap ada masalah. Betul ya, Loren dan Nia ya. Betul sekali, Om. Tetapi di dalam Tuhan ya semuanya akan berlalu. Semuanya akan ada pelangi kasih di sana. Betul, betul. Ini luar biasa. Ini suatu refleksi yang luar biasa bagi para om tante di sini ya, opa-oma di sini ya. Wah, ini kalah ini sama anak muda, dua anak muda ini ya. Yang sungguh mengingatkan kita mau merefleksikan diri kita masing-masing. Dan yang tadi dikatakan oleh Bu Vila ya, setelah ada refleksi, kita resolusi untuk di tahun depan. Mulai hari ini, nggak usah menunda sampai besok. Mulai malam ini kita resolusi untuk kedepannya seperti apa. Ya, kita contoh dua anak muda ini, Loren dan Nia, yang sungguh luar biasa, yang mau berserah diri, yang mau ikhlas, yang mau tidak takut, tidak bimbang lagi, sehingga Tuhan menolong, Tuhan dalam genggaman tangan Tuhan, semuanya bukannya tidak ada masalah ya, bisnis masih ada masalah, pandemi masih belum berakhir, tetapi ada jalan keluar. Begitu ya Loren dan Nia. Betul. Jalannya selalu ada. Suatu anugerah kehamilan bagi Nia. Wah, ini di sini ada mamanya juga ini, Bu Marlin. Kalau nggak keberatan, 1 menit 2 menit Bu Marlin untuk memberikan suatu kesaksian iman kita untuk menguatkan kita semua juga. Silakan Bu Marlin. Silakan di-unmute dulu Bu Marlin. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya. Saya sungguh merasakan Tuhan selalu ada bersama saya. Walaupun terkadang di dalam perjalanan hidup ini pasti saya mengalami up and down juga ya. Setelah mengikuti retret 33 hari pemurnian hati ini, memang saya rasakan kedekatan lebih dekat dengan Tuhan, tetapi ya itu semua benar apa yang dikatakan Nia dan Lauren juga, bahwa banyaklah pergumulan-pergumulan hidup, masalah-masalah hidup yang tetap ada, dan itu juga yang kadang kita jadi up and down ya. Tetapi memang kalau kita terus mengikuti komunitas pemurnian hati ini, mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, menguatkan kita ya untuk menjalani kehidupan ini, untuk lebih lagi kita lebih kuat, lebih percaya bahwa Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik. Baru-baru ini saya juga kan baru punya masalah di mata saya ya. Mata sebelah kanan saya, ternyata saya juga tidak menyadari bahwa mata saya itu sebelah itu fungsinya hanya 20% sebelah kanan. Jadi setiap saya juga baru mengetahuinya setelah saya tutup mata saya sebelah kiri, lalu saya buka kanan saya, loh kok ada sesuatu yang menghalangi mata saya untuk membaca. Jadi blok hitam gitu loh. Kalau sebelah kiri mata saya setelah diperiksa itu kan normal gitu loh. Tapi tetap jadi tidak enak aja ya kalau membaca tuh tanpa disengaja. Itu juga saya pemeriksaan seperti itu juga saya kaget. Loh, kok mata saya nggak bisa melihat full ya? Ada yang menghalangi nih sebelah. Lalu saya periksa ke dokter, akhirnya harus ke spesialis retina. Aduh, saya saat itu juga takut ya. Duh, kenapa ya? Saya bilang, aduh Tuhan, saya juga takut tuh retinanya sobek atau retinanya lepas gitu loh. Itu kan sangat, pokoknya pengobatannya makan waktu sekali ya. Untuk pengobatan itu kalau dengan retina tuh harus istirahat, dan mata itu nggak boleh, keadaannya bagaimana dah. Lalu saya juga di situ juga
sangat bersalah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan semoga jangan sampai ada ya seperti yang retina lepas atau apalah. Saya bilang saya nggak mau seperti itu ya. Sehingga pengobatan maksudnya bisa dengan jalan lain, tidak harus operasi gitu. Akhir pada satu saat saya karena dokter yang spesialis mata yang saya pergi, dia bukan spesialis retina, saya disuruh ke spesialis retina. Saya pergi ke spesialis retina dan dokter katakan bahwa retinanya memang tidak lepas dan tidak sobek gitu loh. Saya sangat bersyukur saat itu. Cuman memang ada kebocoran, dia bilang katanya. Jadi ini nanti pengobatannya harus disuntik mata saya. Jadi baru kemarin saya melakukan suntikan pada tanggal 29 Desember kemarin tuh. Saya percaya, saya bilang Tuhan, saya nggak tahu. Ini kan dokter bilang bisa beberapa kali suntik ya, tapi saya percaya deh Tuhan akan menyembuhkan saya dengan tindakan yang dokter itu yang diberikan hikmat, diberikan kuasa Roh Kudusnya gitu loh, agar dia menjalani melaksanakan tindakan-tindakan saya dengan lancar dan baik gitu loh. Dan obat-obatan diberkati dan dikuduskan. Saya selalu doa terus itu. Saya doakan supaya obat itu sangat efektif untuk saya dan saya nanti bisa kembali lagi melihat normal gitu. Saat ini ya baru 2 hari sih saya masih belum normal ya matanya gitu loh. Saya cuma mohon dukungan doa aja dari semua teman-teman di komunitas Sepenuh Hati agar mata saya yang sebelah kanan kembali normal. Tapi memang dokter sudah katakan bahwa mungkin tidak akan normal 100%, dia bilang gitu. Ya setidaknya berkurang lah yang blok hitam itu gitu. Jadi kalau saya melihat nih, sekarang saya tutup mata sebelah kanan saya melihat Ibu Vila misalnya. Jadi sebelah kiri Ibu Vila tuh tutup dengan hitam-hitam gitu. Sebelah kanan ada jelas gitu. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Tapi dokter juga bilang orang Asia banyak yang seperti itu, dia bilang katanya. Cuman itu doang dokter juga nggak bilang. Pokoknya dokter cuma bilang jangan salahkan kamu baca buku yang tulisannya kecil-kecil ya seperti baca Alkitab gitu ya. Terus selalu lihat-lihat gadget juga itu tidak menjadi penyebab, nonton TV itu tidak menjadi sebab. Dokter cuma bilang gitu, saya sampai heran juga. Saya bilang, oh berarti saya masih bisa nanti lanjut baca Alkitab. Saya bilang, yang tadinya saya benar-benar, aduh gimana mau baca Alkitab yang tulisannya kecil-kecil ya. Saya bilang, karena kalau kadang-kadang melihat gadget juga kan kita kalau matanya nggak ini ya kurang enak juga. Ya saya sih cuma hanya bersyukur saja kemarin pengobatan sudah berjalan lancar dan semoga kedepannya saya juga bisa lebih survive lagi mata saya gitu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Bu Marlin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan membuat mukjizat dan menyembuhkan Bu Marlin dan kita semuanya. Dan yang saya sangat terharu atau sangat belajar, kita semua belajar dari Bu Marlin bahwa Bu Marlin tetap bersyukur. Itu yang luar biasa. Dan disitulah letak Tuhan akan menjamah Bu Marlin dan menjamah kita semuanya. Saya serahkan lagi ke Bu Vila, Pak Paulus, silakan. Oke, terima kasih Pak Hartono. Pak Hartono, Selamat Lauren, ya buat Lauren Nia. dan Nia. Selamat berjuang buat Bu Marlin. Iya. Bu Marlin. Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam doa ya. Ya. Kita mau serahkan semua ucapan syukur kita, juga segala persoalan kita, apapun juga, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan dengan penuh iman. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya. Kami mau tetap percaya ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kepadamu Juru Selamat kami percaya. Engkau yang rela lahir di dalam palungan. Engkau siap menjumpai kami manusia yang paling lemah, yang paling berdosa sekalipun. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau menghancurkan segala penghalang-penghalang yang menghalangi perjumpaan kami dengan Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah melukai kami. Karena tanpa pengampunan, Engkau tidak dapat menjawab doa kami ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau melepaskan seluruh pengampunan kepada siapapun juga yang pernah menyakiti kami. Mari kita melepaskan seluruh pengampunan yang sungguh-sungguh dari hati kita. Kita mau mengampuni suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Kita mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita, orang-orang yang telah melecehkan kita. Kita mau mengampuni mereka. Lepaskanlah pengampunan dalam hati kita. Ampunilah mereka. Bebaskanlah hati kita. Bebaskanlah hati kita dari dendam apapun juga. Ketika kita mengampuni, kita menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertindak pada malam hari ini. Pandanglah setiap jiwa-jiwa yang berserah kepadamu ya Tuhan. Pandanglah setiap jiwa-jiwa dengan segala persoalannya masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pandanglah kami pada malam hari ini. Kami mau membebaskan hati kami dari dendam, dari sakit,
dari kepahitan, dari apapun juga yang membelenggu hati kami. Kami mau membebaskan hati kami untuk menyongsong tahun yang baru. Kami mau membebaskan dari setitik apapun juga yang mengganggu kami. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah kuasa Melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ampuni. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa. Saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus turun atas kami ya Tuhan, menjamah setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari segala kuasa kejahatan. Bebaskanlah kami dari segala kuasa kegelapan. Bebaskanlah kami dari sakit penyakit. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa. Kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan kami. Jamalah setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Jamalah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, mengusir kuasa kegelapan dari dalam hati kami. Segala keterikatan, segala kuasa-kuasa yang mengikat kami pada malam hari ini, kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Kami mau tolak di dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan yang tidak berasal daripadamu ya Tuhan, enyalah di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang tidak berasal daripadamu ya Tuhan, segala sakit penyakit yang dikirimkan oleh musuh kami, oleh lawan-lawan kami yang tidak kelihatan, pada malam hari ini enyalah di dalam nama Yesus. Enyalah di dalam nama Yesus. Enyalah di dalam nama Yesus. Segala kepahitan di dalam hati kami, segala duka cita yang ada di dalam hati kami, luka yang ada di dalam hati kami, enyalah di dalam nama Yesus. Sembuhlah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama mau berdoa buat Ibu Marlin, anakmu. Jamalah matanya ya Tuhan, jamalah dia anakmu ya Tuhan. Biarlah matanya bercahaya dan dia boleh memandang wajah-Mu. Biarlah segala kuasa kegelapan enyalah di dalam nama Yesus. Enyalah di dalam nama Yesus. Segala kegelapan yang menutupi matanya enyalah di dalam nama Yesus. Biarlah matanya bercahaya untuk memandang Engkau.
untuk Amin. memandang kemuliaan-Mu, Amin. untuk melayani Engkau seumur hidupnya. Amin. Sembuhkanlah dia di dalam Di nama dalam nama Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan buat keluarga Lauren dan Nia. Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu dengan bayi di dalam rahim Nia saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan boleh ikut melihat mujizat-Mu terjadi di dalam keluarga mereka. Jaga pelihara bayi ini Tuhan sampai pada waktunya dia dilahirkan. Rencana-Mu yang indah dan kemuliaan-Mu akan terjadi atas anak ini. Amin. Dan menjadi alat kasih-Mu bagi keluarganya dan sesama. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap jiwa-jiwa yang saat ini terbeban, tersakiti, persoalan yang belum selesai di penghujung tahun ini ya Tuhan. Orang yang dikasihi yang belum bertobat, keluarga yang belum bertobat, bagi jiwa-jiwa yang berbeban berat, angkatlah ya Tuhan, bebaskanlah ya Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati mereka, bukalah mata iman mereka agar mereka boleh memandang Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bebaskanlah hati mereka dari kesakitan, dari kepahitan, dari apapun juga yang membelenggu mereka. Bebaskanlah mereka ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, yang sedang tersakiti saat ini ya Tuhan. Luka di dalam hatinya ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Cukuplah Engkau hadir di dalam hati mereka ya Tuhan. Untuk memulihkan mereka. Untuk memulihkan keluarga mereka. Tidak ada satupun yang akan hilang binasa. Suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka ya Tuhan. Tidak ada satupun yang akan binasa. Bagi mereka yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, suami yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, istri yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Kami percaya kuasa Roh Kudus jauh lebih besar. Kami percaya kuasa di dalam nama Yesus sanggup untuk mematahkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang tidak kelihatan yang menyerang keluarga kami, yang menyerang pekerjaan kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh keluarga kami. Kami serahkan pekerjaan kami. Juga kami serahkan seluruh pelayanan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Semoga di tahun yang akan datang, akan menjadi tahun yang baru, di mana menjadi tahun Roh Kudus yang akan memimpin setiap langkah kami. Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dan menuntun setiap langkah kami di tahun yang baru. Kami tidak mau melangkah jikalau bukan Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pandanglah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berseru kepadamu. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah
Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kesembuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kasih Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan, Engkau Allah sumber kesembuhan, Engkau Allah sumber pemulihan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa keluarga Resa dan Dewi Tuhan. Engkau lindungi, Engkau bebaskan dari segala yang jahat. Bebaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Linda di Cina, untuk Fenty dan Satrio, untuk Yanti dan keluarganya. Kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, yang menyerang keluarga-keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba. Oh ya Rabba, untuk Rina Tuhan anakmu, mohon perlindungan dan tuntunan Roh Kudus. Engkau berikan rahmat iman Tuhan di tahun yang baru. Engkau jamah mata anaknya Caroline Tuhan menjadi baru. Matanya akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya untuk Yanti Tuhan, mohon rahmat dan bimbingan-Mu di dalam kesendiriannya. Dia berjuang untuk mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba. Dari lu jangan ngomong dulu kalau doa ya. Syanama ya Rabba, Syanama. Mohon perlindungan-Mu Tuhan untuk anak-anaknya, Matthew, Runici, Regina, Yuriko, untuk Franz, Ignas Tuhan, untuk anak-anak kami semua Tuhan, kami serahkan kepadamu. Engkau tuntun dengan Roh-Mu Tuhan, Engkau pimpin mereka anak-anak kami di jalan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam kekudusan. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Syanama ya Rabba. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Kyanama. Engkau jamah hati suami-suami Tuhan.
yang saat ini sedang hilang Tuhan. Engkau jamah hati suami-suami berbalik kepada istrinya Tuhan. Engkau jamah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya Tuhan. Oh ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya. Oh ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama. Oh ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya. Oh ya Rabasya nama ya Rabasya. Mohon pimpinan rohmu Tuhan untuk pekerjaan Yanti, Resa, dan semua orang yang berseru kepadamu saat ini Tuhan. Anak-anakmu di dalam komunitas ini yang membutuhkan tangan pertolonganmu di dalam pekerjaan, di dalam rezeki, di dalam berkat-berkat Tuhan. Engkau jamah, engkau curahkan berkat-Mu. Oh ya Rabasya nama 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 ya ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya oh ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup mengubah dari yang tiada menjadi ada. Amin. Kami mohon Tuhan, curahkanlah belas kasih-Mu kepada anak-anak-Mu yang mohon keturunan. Ya Yesus. Engkau bukakan rahim mereka Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Ya Untuk Yesus. Erin dan Dauri Tuhan. Untuk Hector dan Tiara. Untuk Edwin dan Devi. Untuk Gracia Novia Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Engkau curahkan belas kasih-Mu. Engkau berikan keturunan-keturunan ilahi yang dari Engkau Tuhan. Amin. Sehingga Yesus. kami boleh memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Belas kasih-Mu besar bagi anak-anak-Mu. Oh ya Rabasya nama 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 ya oh ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya oh ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya oh ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya oh ya Rabasya nama Mustahil yang tidak menjadi ada Tuhan. oh ya Rabasya nama ya roh perpecahan, roh perceraian kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya Rabasya nama ya. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan untuk keluarga-keluarga kami di dalam komunitas pemurnian hati. Engkau tahu segala pergumulan anak-Mu di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Di dalam keluarga mereka. Hati-Mu terluka Tuhan melihat keluarga-keluarga yang hancur. Curahkanlah belas kasih-Mu Tuhan atas keluarga-keluarga ini. Syanama ya Rabba, 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 oh ya Rabba, Syanama 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 ya Rabba, oh ya Rabba, Syanama 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 ya Rabba, oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, Syanama ya Rabba, Syanama ya Rabba. Oh ya Rabba, Syanama ya Rabba, kami juga mau berdoa buat sahabat-sahabat kami di dalam komunitas ini yang sedang sakit Tuhan. Mereka yang membutuhkan jamahan dan belas kasih, pemulihan, kesembuhan dari Engkau yang sempurna Tuhan. Untuk Ibu Titi, untuk Bapak Eko, untuk Ibu Marlin, untuk Ibu Endri,
Shana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Oya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Oya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Oya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Oya Rabashana Oya Rabashana Maya Oya Rabashana. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan wujud-wujud doa, dipersilakan. Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Oya Rabashana Maya. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Rabashana Maya Ya Rabashana Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Rabakiana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa yang keluar dari mulut kami, yang keluar dari hati kami, terdengar di surga pada saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami sungguh-sungguh percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Setelah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami akan melihat mukjizat daripadamu. Amin. Kami akan melangkah dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kami percaya kami akan menyongsong tahun yang baru dalam pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini. Segala puji dan syukur kepadamu ya Bapa, yang bersama dengan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Allah yang layak kami puja dan kami sembah sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cing-cing, tugas foto ya. Foto dulu. Ya teman-teman dibuka kameranya ya, aku mau foto. Oke, Ibu Teresia Dwi Suryaningsi, Ibu Luciana, Ibu Teresia Betty, Ibu Indri. Boleh dibuka kameranya, aku foto ya. Oke, 1, 2, 3. Ya udah nonton, bentar lah. Oke, ke halaman berikutnya. Ibu Emilia Ko, Ibu Stella, Ibu Afong. 1, 2, 3.